Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Komparatif Pengembangan dan Keamanan Sistem Operasi Berbasis Linux untuk memenuhi tugas dari dosen pengempu Asosiasi Profesor Dr. Harun Mukhtar, Eskom M.Kom. Anggota kelompok kami yang pertama ada Fiksi Rahmawati, Muhammad Farhan, Muhammad Naufal, Dwi Rahma Fadilah, Akmal Fauzi, Muhammad Rafi, dan Vicky Putri Anabel, serta Elsa Olivia. Baik, yang pertama, kita buka slide pendahuluan. Pada pendahuluannya itu ada latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan sistem operasi yang menjadi fondasi bagi infrastruktur digital saat ini. Sistem operasi berbasis Linux sebagai salah satu platform open source yang populer, semakin banyak digunakan baik di lingkungan akademik maupun industri. Keunggulan utama dari Linux adalah fleksibilitas, stabilitas, serta kemampuan untuk dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penggunaan Linux tidak hanya terbatas pada server dan jaringan, tetapi juga mulai merambah ke desktop, embedded system hingga aplikasi mobile. Namun dengan meningkatnya adopsi Linux, tantangan dalam hal keamanan dan pengembangan sistem pun turut meningkat. Kebutuhan akan sistem operasi yang aman dan mudah dikembangkan menjadi sangat kritis, terutama di tengah ancaman dunia maya yang semakin kompleks dan beragam bentuknya seperti malware, phishing, hingga serangan jaringan berbasis script. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 3. State of the art. Saat ini, Linux telah menjadi pilihan utama dalam berbagai bidang teknologi, termasuk dalam pengembangan infrastruktur cloud computing, Internet of Things, dan cyber security. Berbagai distro Linux seperti Ubuntu, Fedora, Debian, dan Arch Linux telah memberikan kontribusi besar dalam memperluas ekosistem pengguna Linux. Beberapa jurnal penelitian terdahulu telah membahas topik terkait Linux dalam konteks pengembangan dan keamanan, misalnya penelitian tentang implementasi seperti sistem operasi Linux dan mikrotik dalam meningkatkan kecepatan akses internet di warnet. Seperti penelitian ini, penelitian lain mengenai keamanan protokol HTTP dan HTTPS menggunakan sistem operasi Kali Linux. Selain itu, penggunaan Linux dalam sistem pengawasan ruangan dengan kamera IP dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu tujuan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif bertahap pengembangan dan aspek keamanan sistem operasi berbasis Linux. Dan lebih spesifik lagi, tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis tingkat keamanan jaringan Wi-Fi yang menggunakan sistem operasi Kali Linux. 2. Untuk membandingkan tingkat keamanan protokol HTTP dan HTTPS dalam komunikasi berbasis web menggunakan tools analisis pada Kali Linux. 3. Untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pengawasan ruangan berbasis kamera IP menggunakan sistem operasi Linux. Yang keempat, mengetahui pengaruh penerapan sistem operasi Linux dan mikrotik terhadap manajemen keamanan jaringan. Dan yang terakhir itu, untuk mengevaluasi efektivitas pengguna sistem operasi Linux Ubuntu Hamzawadi volume 14 sebagai media pembelajaran praktikum dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah sistem operasi. Nah, selanjutnya di dalam metode penelitian itu terdapat identifikasi masalahnya. Nah, di dalam identifikasi masalah ini kami membuat riset questionnya tuh sebanyak 3. Yang mana riset question yang pertama itu adalah bagaimana keamanan sistem operasi Linux dibandingkan dengan sistem operasi lain. Nah, jika dibandingkan sistem operasi Linux dengan sistem operasi lain, seringkali dianggap lebih baik karena seperti sistem operasi Linux itu seperti Windows dan MacOS. Nah, riset question yang kedua, apa inovasi terbaru dalam mengembangkan
Research question yang kedua, apa inovasi terbaru dalam pengembangan Linux yang mempengaruhi keamanan? Nah, yang mana inovasi terbaru dalam pengembangan Linux juga turut mengaruhi tingkat keamanannya. Pengembangan fitur keamanan seperti kernel lockdown, Linux, Arnor, serta penggunaan kontainer dan virtualisasi semakin meningkat, di mana meningkatnya daya tahan Linux terhadap ancaman keamanan modern. Nah, research question yang ketiga, apa tantangan utama dalam pengembangan sistem operasi Linux? Yang pertama itu tantangan utamanya itu adalah pengembangan sistem operasi Linux ini terletak pada fragmentasi distro, kurangnya dokumentasi yang mudah dipahami oleh pemula, serta keterbatasan dukungan aplikasi proprietary dan lain-lain. Yang kedua, terdapat studi literaturnya. Studi ini merupakan langkah awal yang krusial dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman konseptual yang mendalam mengenai pengembangan dan keamanan sistem operasi Linux tersebut. Beberapa topik utama yang dikaji dalam studi literatur ini meliputi: satu, konsep dasar sistem operasi Linux; yang kedua, keamanan sistem operasi Linux; yang ketiga, perbandingan kinerja sistem operasi Linux; yang keempat, implementasi Linux dalam infrastruktur jaringan. Mau lihat? Nggak usah lihat videonya. Selanjutnya ada studi dokumentasi. Dalam tahap ini dilakukan studi dokumentasi terhadap sistem operasi berbasis Linux, termasuk dokumentasi resmi proyek Linux, laporan keamanan, artikel teknis, dan hasil penelitian sebelumnya. Sumber data yang kami hasilkan, yang pertama ada dokumentasi resmi proyek Linux, mengacu pada dokumentasi resmi dari proyek Linux from scratch atau LVS, seperti yang disajikan dalam Wamiliani et al. 2013. Yang kedua ada laporan keamanan sistem operasi, menganalisis laporan keamanan dari sumber akademik dan institusi terkait, seperti penelitian tentang sistem keamanan Linux dibandingkan dengan Windows dan macOS, Abdul et al. 2019, dan juga seterusnya. Belum. Pinggir lewat. Selanjutnya, kedua jurnal yang dianalisis sama-sama memanfaatkan sistem operasi Linux, namun memiliki fokus dan pendekatan yang sangat berbeda. Jurnal pertama berjudul Pembangunan Sistem Operasi Berbasis Linux menggunakan metode Linux from scratch. Menitik beratkan pada pembangunan sistem operasi dari nol menggunakan metode Linux from scratch LFS. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai cara sistem operasi GNU atau Linux, sekaligus memberikan pengalaman langsung dalam proses kompilasi, konfigurasi, dan pembuatan sistem dari awal. Sementara itu, jurnal kedua berjudul Perancangan Sistem Pengawasan Ruangan dan Kamera IP. Sementara itu, jurnal kedua berjudul Perancangan Sistem Pengawasan Ruangan dengan Kamera IP menggunakan sistem operasi Linux, menunjukkan bagaimana Linux dapat dimanfaatkan sebagai platform untuk mengandung sistem aplikasi pengawasan menggunakan kamera IP. Penelitian ini menggunakan aplikasi ZoneMander sebagai inti dari sistem pengawasan, didukung oleh perangkat lunak seperti PHP, MySQL, Apache, dan CSS. Secara keseluruhan, kedua jurnal ini memperlihatkan kekuatan Linux dari dua sisi yang berbeda, sebagai objek riset dan pengembangan sistem operasi dan sebagai platform solusi praktis untuk aplikasi keamanan. Jurnal pertama lebih menonjolkan aspek edukatif dan teknis, cocok untuk
tujuan akademik dan pengembangan sistem tingkat lanjut. Sebaliknya, jurnal kedua lebih aplikatif dan relevan untuk kebutuhan pengguna akhir atau sistem keamanan. Udah. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem operasi berbasis Linux memiliki keunggulan signifikan baik dari sisi pengembangan maupun kesamaan dibandingkan dengan sistem operasi properti lainnya. Hasil analisis dari beberapa distribusi seperti Kali Linux, Ubuntu, dan Linux Mint mengungkap bahwa Linux menawarkan fleksibilitas tinggi dalam pengembangan sistem melalui metode seperti Linux from Scratch atau LFS. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem operasi berbasis Linux memiliki keunggulan signifikan baik dari sisi pengembangan maupun keamanan dibandingkan dengan sistem operasi proprietary lainnya. Hasil analisis dari beberapa distribusi seperti Kali Linux, Ubuntu, dan Linux Mint mengungkap bahwa Linux menawarkan fleksibilitas tinggi dalam pengembangan sistem melalui metode seperti Linux from Scratch (LFS). Udah mulai. Baik, kesimpulannya yaitu penelitian Kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu bahwa sistem operasi berbasis Linux memiliki keunggulan yang menonjol dalam aspek pengembangan dan keamanan jika dibandingkan dengan sistem operasi proprietary seperti Windows atau macOS. Fleksibilitas Linux terlihat dari kemampuannya untuk dikembangkan sesuai kebutuhan, seperti melalui metode Linux from Scratch atau LFS yang memungkinkan pengguna membangun sistem secara modular dari nol. Dari segi keamanan, Linux menawarkan perlindungan yang kuat berkat arsitektur open source yang memungkinkan audit kode secara terbuka, serta penerapan sistem hak akses berbasis user dan root yang ketat. Distribusi seperti Kali Linux bahkan dirancang khusus untuk keperluan pengujian keamanan dan forensik digital. Didukung oleh berbagai tool seperti Wireshark, Metasploit, dan Zoneminder. Hasil studi salah. Kan? Iya apa? Kayak mana? Iya. Baik, kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu kami menyimpulkan bahwa sistem operasi berbasis Linux memiliki keunggulan yang menonjol dalam aspek pengembangan dan keamanan jika dibandingkan dengan sistem operasi proprietary seperti Windows atau macOS. Fleksibilitas Linux terlihat dari kemampuannya untuk dikembangkan sesuai kebutuhan, seperti melalui metode Linux from Scratch atau LFS yang memungkinkan pengguna membangun sistem secara modular dari nol. Dari segi keamanan, Linux menawarkan perlindungan yang kuat berkat arsitektur open source yang memungkinkan audit kode secara terbuka, serta penerapan sistem hak akses berbasis user dan root yang ketat. Distribusi seperti Kali Linux bahkan dirancang khusus untuk keperluan pengujian keamanan dan forensik digital. Didukung oleh berbagai tool seperti Wireshark, Metasploit, dan Zoneminder. Hasil studi literatur dan dokumentasi juga menunjukkan bahwa distribusi seperti Ubuntu dan Debian unggul dalam kestabilan dan dukungan komunitas, sedangkan Arch Linux menawarkan fleksibilitas tinggi dengan update terkini. Secara keseluruhan, Linux adalah pilihan sistem operasi yang kuat untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembelajaran teknis, pengembangan sistem tingkat lanjut, hingga solusi keamanan dan infrastruktur jaringan yang tangguh. Baik, sekian hasil dari presentasi kami pada tugas kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.